banyak perusahaan yang dia penjualannya bagus, labanya bagus, tapi balance sheet-nya berantakan. Nah, saya nggak mau, Pak. Karena buat saya, Pak, saya ini background-nya IT consultant, SAP consultant, bangun sistem untuk ERP-nya dari awal sampai akhir, arsitekturnya saya sangat paham bagaimana company untuk mengatur lah laporan keuangannya gitu, Pak. Dan balance sheet adalah salah satu tools yang paling mudah untuk kita mengetahui perusahaan itu menyembunyikan sesuatu atau tidak, Pak. Gitu. Iya. Menarik sekali. Saya tertarik sekali. Background-nya IT, tiba-tiba masuk ke saham, terus tekun belajar fundamental gitu. Itu luar biasa gitu. Awalnya apa ya yang dorong masuk ke saham ya, Pak? Awalnya suka sih, Pak. Suka kalau ya? saya dulu pas lagi kecil, Pak, kalau Bapak ingat ada film Michael Douglas, Pak, judulnya Wall Street. Oh iya. Saya pas lagi kecil nonton itu, Pak. Saya kayak membekas banget langsung. Iya, keren banget ya itu ya. Telepon masuk, pergi ini segala macam, buntutin apa orang gitu untuk nyari info. Wah, kayaknya itu keren. Dan saya dari saat itu emang cita-cita untuk jadi pelaku pasar saham, Pak. Gitu. Kalau value investor itu kalau gejolak kayak kemarin MSCI di akhir Januari, kemudian kemarin perang di Timur Tengah, itu gimana? Deg-degan juga atau enggak? Biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Biasa aja ya. Maksudnya gini sih, Pak. Saya adalah salah satu orang yang akan memperkirakan untuk kejatuhan market karena yang masalah untuk terkait dengan MSCI rebalancing. Sehingga saya punya posisi cash. Saya sudah punya posisi cash. Tapi saya juga tidak bisa untuk bilang bahwa saya ketika sudah memprediksi akan ada kejatuhan market, saya harus out dari saham semua, Pak. Itu juga nggak bijak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh, Pak, kapan pasar saham itu jatuh. Jadi kita nggak bisa market timing the market seperti itu. Tahu-tahu pas lagi kita prediksi kapan, saham masih naik gitu, Pak. Nah, pada akhirnya, Pak, ujungnya valuasi yang kita lihat, Pak. Misalkan seperti ini. Anggap dengan saat ini aja, Pak, valuasi yang Bapak beli perusahaannya menarik, Pak. Habis itu terjadi market turbulensi, harga sahamnya jatuh. Ya terus kenapa? Ya tinggal beli lagi aja, Pak. Susahnya apa? Iya kan, Pak? Nah, kalau nggak ada uang ya udah, sabar aja. Toh saya udah beli di harga yang menarik, Pak. Ini berbeda kalau kita misalkan beli sesuatu perusahaan yang harganya mau untuk growth 30%, 50% 5 tahun ke depan pun mungkin itu masih PI-nya 50 kali atau earning yield 2% ya. Itu udah lain soal, Pak. Itu akan gemeter. Tapi kalau buat saya beli perusahaan yang company manajemennya bagus, bisnisnya bagus, valuasinya bagus, terus apa yang saya pusingin sih, Pak? Gitu. Bahkan teman-teman yang aliran value ya, market kemarin jatuh, semua happy sih, Pak. Nambah muatan malahan. Karena kalau kayak value, Pak, value investor, market jatuh, kita cuan. Bukan kita rugi, Pak, kita cuan. Gitu. Kita menikmati itu. Kembali ke cara memilih saham tadi, Pak Towil. Jadi yang kita lihat adalah valuasi plus story growth ya. Ya, story growth adalah salah satu yang penting juga, Pak. Betul. Itu ya. Kalau Pak Towil melihat berapa persen sih yang mesti, apakah harus tumbuh menarik itu di atas 20%? Atau di atas 30% atau berapa? Oke, sebenarnya sih, Pak, kita nggak bisa ngomong, tergantung, Pak. Maksudnya gini, valuasi itu kan ada banyak faktor, Pak. Kita growth bagus, growth-nya nggak bagus, Pak. Misalkan sebagai contoh, growth-nya nggak bagus. Contoh lah, Pak, kalau kita ngomong kayak banking, Pak, saat ini. Saya yakin, saya ngelihat Pak Masyirom banyak ngundang narasumber, semua pada ngomong hindari saham banking. Hindari saham banking gitu. Kayaknya banking tuh menjijikkan banget gitu, Pak. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan data masa lalu segala macam akan sulit, Pak, untuk hal seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu, Pak, bantalannya. Jadi risknya dulu yang kita harus assess, Pak. Risknya bisa jatuh sedalam apa lagi. Nah, kalau kita ngomong banking misalkan deh, yang sektor menurut saya aman untuk bicarakan. Banking itu emang mau sejelek apa lagi sih, Pak, sebenarnya. Nah, dengan kondisi jelek seperti ini aja, dia sudah ada banyak bank-bank himbara ngasih dividen berapa? 7%, 8%, segala macam. Obligasi 6%, 7%, which is lebih bagus, Pak, dengan kondisi yang jelek. Nah, itu jadi bantalan, Pak. Walaupun growth-nya mungkin ke tahun depan nggak terlalu bagus, tapi ini adalah suatu bantalan yang terlalu menarik. Gimana kalau ternyata hanya terjadi perbaikan?
ya kan Pak? Terjadi perbaikan, kondisi ekonomi membaik, terus habis itu CKPN yang tadinya dicatat kebesaran tahu-tahu jadi lebih kecil, tahu-tahu jadi ada lonjakan laba di tahun ini. Habis itu karena ada suatu sentimen menarik, habis itu asing lihat, bagus nih. Bayangin Pak, sekarang asing keluar semua Pak, udah kayak menjijikan. Gimana kalau kondisinya membaik dan asing masuk Pak? Nah, kan bisa juga untuk hal seperti itu. Jadi bukan menjadi patokan berapa persen untuk growth-nya. Nah, tapi kalau untuk berapa persen growth-nya tergantung dari valuasi juga Pak. Sebagai contoh, kalau Peter Lynch ada kenalin namanya PEG ratio. Ya. Nah, PEG ratio itu membandingkan antara PE dengan growth Pak. Jadi ya kita tinggal lihat aja Pak perbandingan PE dengan growth-nya berapa. Kalau bisa masih di bawah 1, ya itu masih menurut saya masih menarik. Di bawah 1 ya, iya. PEG rasionya ya. Betul. Gitu. Kalau boleh spill nih, ada berapa saham di portonya? Kalau saham mungkin ada beberapa Pak. Cuman kalau untuk mayoritas orang-orang yang tahu saya kayaknya tahu Pak 90% total portofolio saya itu hanya ada di satu saham. 90% di satu saham. Bukan contoh portofolio yang baik, nanti saya dimarahin dari teman-teman WMI gitu ya. Iya. Itu. Itu. Tadi udah spill dikit. Saya cek kan harga sahamnya gitu. Jadi beliau kan masuk di tahun 2021 ya. 2020 akhir 2021 lah gitu. Itu saya cek tadi harganya masih seribuan Pak. Sekarang harganya udah belasan ribu gitu. Luar biasa. Perkembangan harga sahamnya 90% di situ ya? 90% di situ Pak, betul. Itu dari awal naruh dana sekian atau? Oh enggak sih Pak, enggak. Karena pas lagi 2020, 2021 teman-teman tahu saya adalah pejuang di sektor call Pak. Jadi dulu sektor call lagi dibenci banget. Saya salah satu yang pro di sektor call 2020, 2021. Mayoritas waktu itu dana tuh masih ada di emiten call Pak, 2. Saya ITMG, ABMM. Jadi itu. Nah, habis call selesai ya lebih banyak lagi dana yang masuk ke company yang sekarang saya paling berat alokasi portofolionya Pak. Gitu. Yeah. Kalau tadi keputusan beli, kalau keputusan jual? Keputusan jual. Nah, keputusan jual gini Pak. Kalau kita sebagai seorang investor, kita harus punya tesis Pak. Tesisnya itu apa? Contoh, saya bilang bahwa yang emiten saya milikin itu, saya believe bahwa dia masih bisa dengan tidak sulit untuk growth misalkan 20%, 25% lebih lah Pak, kurang lebihnya setiap tahun. Ternyata, misalkan ada dalam suatu kondisi, growth-nya udah nggak menarik lagi Pak. Ternyata, mungkin saya salah analisa, kan bisa aja Pak namanya manusia. Ya udah, itu berarti saya salah.